Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh ada info dari teman kita Dian Lisnawati yang dari Panjau ya. Dia mengirim pesan sama Mbok karena dia didenda sebesar 25.000. Dan ini pesannya begini. Mbok Citra, kalau next bikin siaran langsung, saran buat teman-teman kita para pahlawan devisa negara, tolong sampaikan ke mereka jangan pernah kirim jengkol pete kencur ke Taiwan atau bawa pete kencur di Taiwan. Saya tidak mau ada yang seperti saya nasibnya. Barang tersebut tidak boleh masuk ke Taiwan dan saya dapat panggilan dari penyitaan barang di Taoyuan termasuk kepolisian Taoyuan dan sampai akhirnya sidang di Taoyuan, dan kemarin saya kirim bulan 10 tanggal 28 dan sidang terakhir tanggal 31 Januari dan keputusan jaksa Taoyuan saya kena denda 25.000. Ente Taiwan dendanya Liang Wan Uchen kerungu apa? Ngomong sendiri ayo. Oh, gimana ngomongnya? Ya ngomongnya gimana kayak tadi tuh. Maksudnya teman-teman jangan bawa itu gitu loh. Buat teman-teman yang itu ada di Taiwan, jangan kirim tuh jai-jaian gitu, jengkol atau kencur atau petai gitu, yang berbau itu jai-jaian gitu, Tumbuh-tumbuhan lah. tumbuh-tumbuhan. Soalnya aku pernah kirim kemarin pas bulan 10 tanggal 9 apa ya, terus akhirnya aku dapat undangan dari itu yang penyitaan barang di dekat Toyen sana, suruh ke sana, terus di sana diinterogasi siapa yang kirim, terus kirim itu buat apa gitu. Terus di sana itu data kita ditulis semuanya, terus barang kita yang dikirim itu semua difoto, diukur, itu ukurannya seberapa besar, seberapa banyak, seberapa lebar gitu kan, semua ada fotonya. Terus diajukan ke kepolisian, terus 2-3 bulan kemudian dapet undangan lagi dari kepolisian itu, dan kita harus datang. Terus datang ke kepolisian itu, di sana diinterogasi hal yang sama, terus di video juga di sana pernyataan kita harus sama dengan yang interview pertama itu. Terus dari kepolisian itu harus nunggu undangan lagi untuk ke kejaksaan Toyen. Maafan Terus gitu intinya tuh repot bulan, gitu ya Mia. Iya, terus 3 bulan kemudian kemarin tanggal 31 Januari aku dapat undangan lagi untuk datang ke pengadilan Toyen. Terus di sana disidang seakan-akan kita kayak yang bersalah, padahal nggak ada yang tersangka dan yang terdakwa gitu. Tapi memang ngirim barang itu yang terlarang gitu loh. Emang nggak boleh masuk ke Taiwan, barang yang tumbuh di negara lain nggak boleh masuk ke Taiwan gitu. Terus di situ disidang, kamu ngaku bersalah atau tidak gitu, ditanyain. Terus sebelumnya pernah melakukan tindak kejahatan nggak di Taiwan, pernah melakukan melanggar undang-undang nggak di Taiwan gitu, ditanyain sama jaksanya. Karena aku belum pernah melanggar apapun, nggak pernah ada kasus apapun. Tadinya itu dendanya 55.000. Dan terus dendanya 55.000 guys. Terus iya, itu aku hanya 3 kilo loh ya, jengkolnya 3 semuanya itulah, pokoknya 3 kilo doang. Mungkin kalau banyak atau lebih dari itu mungkin lebih gede gitu ya, terus kok bisa aslinya 50. kok bisa separohin gimana itu? Ya itu aslinya 55.000, aku di lebih sedikit itu karena mungkin keringanan dari si jaksa. Aku nggak pernah melakukan tindak kejahatan di Taiwan sebelumnya, itu intinya bersih, nggak ada larangan undang-undang nggak pernah melanggar undang-undang ataupun apa. Terus ya, ini kamu sudah melarang yang ini. Iya, terus ditanyain siapa yang ngirim ke sini gitu kan. Waktu itu aku ngomong mamaku, kenapa ngirim ke sini gitu, untuk diapain itu. Aku bilang itu untuk dimakan sendiri gitu. Terus di sini kamu jualan online atau tidak, melakukan bisnis penjualan enggak gitu. Enggak, aku tidak jualan online dan aku pun
tidak butuh bisnis itu untuk aku makan sendiri, karena aku di sini udah 4 tahun lebih belum pernah pulang. Jadi mamaku pengen ngirim itu langsung dari Indo. Terus harga ini di Indo itu berapa per 1 kilo gini-gini gitu. Aku bilang itu nggak beli, itu mamaku metik sendiri dari panen sendiri gitu dari lah. kebun gitulah ya. Jadi aku untuk harga tidak tahu, karena memang aku juga nggak tahu harga di Indo sekarang berapa gitu, lama nggak di Indo. Mungkin kalau memang kita itu beli dan kita sebutkan harga, itu masih dipertimbangkan lagi dari harga, seperti halnya bea cukai gitu. Ya iya, dikiranya kamu mau jualan lagi gitu. Pinter. Iya, kalau bea cukai itu kan ditanyain per itunya berapa gitu, itu karena bukan beli gitu. Terus waktu orang tua kamu ngirim itu, kamu nyuruh atau kemauan orang tuamu sendiri gitu, ditanyain juga. Aku bilang itu kemauan orang tuaku. Sebelum orang tuamu ngirim, telepon nggak lewat ke kamu gitu. Pertanyaannya pokoknya bener-bener detail banget gitu. Ya pasti. Dan itu aku di kesana sama cowokku ya, aku bersyukur cowokku tuh orang Taiwan dan dia bisa bantu. Tapi saat sidang pertama cowokku nggak boleh masuk sama sekali, aku seorang diri sama jaksa doang. Terus di dalam ada orang yang bantu untuk bahasa lah, penerjemah lah. Dan itu aku nggak kenal, aku nggak kenal, nggak komunikasi sebelumnya sama jaksa pun ditanyain si penerjemah, kamu kenal dia nggak, dia siapa, tahu nggak, kamu tahu nggak permasalahan dia gitu. Dan itu benar-benar si penerjemah harus tidak kenal dan tidak tahu apapun di situ. Iya. Jadi intinya begini hanya ya. Menerjemahkan pembicaraan Jadi intinya itu begini. Intinya kamu tuh pengen 4 tahun kan nggak keluar kemana-mana. Jadi nggak makan jengkol, nggak makan pete, nggak makan ini. Jadi pengennya orang tua ngirimin gitu. Nah itu pun kamu nggak tahu. Itu lewat pos ya. Itu bukan lewat pesawat ya, itu lewat pos. Bukan lewat pos, itu lewat jasa kiriman di Jakarta. Ya sama aja, maksudnya kan bukan jasa kiriman aku, ya sama aja maksudnya. Dengerin. Itu nggak boleh masuk. Bukan masalah, maksudnya ini ya doa pos lah, bukan pesawat maksudnya. Mungkin resmi. Gini, di sana ditanyain gini, Mbak. Di jasanya tuh ditanyain, kamu dulu ngirim itu lewat apa? Lewat kantor pos atau apa gitu. Kalau kantor pos itu kan jasa kiriman yang sudah bisa melewati bea cukai. Enggak, maksudnya Mbok gini loh, Mep. Pos itu nggak nyampe di sana, tapi nyampenya di bea cukai. Maksudnya Mbok itu teman-teman kan pada tanya, itu lewat bandara, maksudnya lewat koper atau lewat pengiriman gitu. Intinya kan kamu dikirim, bukannya lewat. Enggak, itu lewat pengiriman. Lewat dikirim. Ya kemungkinan lewat bandara pun kalau ketahuan juga bisa kena gitu. Ya itu ya pastilah itu, kalau ketahuan pasti. Maksudnya teman-teman ada yang nanya, berarti itu lewat pos gitulah ya. Sekarang intinya udah tahu lah, maksudnya tadi itu pengirimannya tuh lewat pengiriman dari pos lah, bukan lewat kapal pesawat langsung kayak sampai pulang terus bawa, bukan ya, itu lewat pos ya. Ya bukan. Oke, itu lewat jasa kiriman tertentu. Dan di sana sempat ngomong juga, entah kepolisian entah jaksa sempat ngomong itu kiriman lewat apa. Sebenarnya itu boleh asal itu memang sudah punya surat izin tertentu untuk memasukkan barang itu. Tapi karena kita TKW nggak menyertakan surat izin apapun untuk memasukkan barang itu ke Taiwan, karantina. Itu namanya surat karantina. Iya, jadi itu kita termasuk melanggar undang-undang di Taiwan gitu. Oke. Terus keputusan terakhir dari sana juga 1 tahun ke depan setelah kan ditanya bersalah nggak, terus dikurangi sampai 20.000 tadinya sampai 20.000, terus dibilang 1 tahun ke depan kita akan meninjau kamu, mungkin lewat IRC ya, lewat citizen itu ya, itu meninjau kamu 1 tahun ke depan, kamu masih akan melakukan pelanggaran atau tidak gitu. Nah, itu namanya udah di itu, maksudnya udah diringanin, tapi dilihat ke depan 1 tahun ke depan gitu. Masih ada berani itu ngirim nggak gitu? Iya, atau melanggar hal apa lagi gitu, dikasih keringanan di situ. Oke. Terus setelah 6 bulan ke depan, aku harus datang ke sana untuk sekolah karantina itu. Udah setelah membayar denda itu harus menunggu sekolah karantina.
Iya, biar kamu tahu selama maksudnya. berapa hari gitu. Pokoknya ada sekolah karantina, dikasih pengertian tentang undang-undang di Taiwan tuh seperti ini, apa yang dilarang dan nggak boleh gitu. Oke, siap. Tapi karena saya bilang ke jaksa, saya sudah mau pulang sebelum Lebaran. Bisakah aku keluar dari Taiwan tanpa mengikuti karantina gitu? Yang sekolah karantina itu. Terus akhirnya si jaksa aku tuh ngundang cowokku yang jadi jaminan. Ada yang menjamin aku gitulah bisa ya. keluar. Iya, ada yang menjamin kamu bisa keluar dari Taiwan asal ada jaminannya gitu kan. Dan Saya itu cowokku jadi uangnya jaminan. harus dilunasi begitu ya. Iyalah, untuk pembayarannya masih nunggu undangan, Masih nunggu undangan undangan lagi? untuk pembayaran. Oh, Iya. oke, siap. Nunggu undangan lagi, dan hari ini undangannya tuh baru datang untuk pembayaran 25.000. Janjinya 25 tambah 50.000 karena aku mau pulang sebelum karantina itu, sebelum undangan Nggak ke mengikuti sekolah sekolah karantina. karantina. Oke, Iya, siap. dia meringankan seperti itu. Kamu bisa pulang, harus ada jaminan, dan kamu mau nggak membayar 5.000 untuk mengganti tidak mengikuti sekolah itu gitu. Oh, begitu, siap. Terus akhirnya saya itu Iya, Mbak Dian. mengiyakan bayar 5.000 jadi 25.000. Terus aku akhirnya putus kontrak di sini karena aku mau pulang nikah. Jadi akhirnya aku langsung putus kontrak lah di sini. Pas banget ini aku pulang besok bulan 4, terus undangan yang pembayaran 25.000 datang gitu. Datang. Terus di situ besok tinggal pembayaran, udah habis itu nggak ada apa-apa, tapi 1 tahun ke depan aku masih ditinjau gitu. Dan itu datanya cowokku karena penjamin semua udah masuk di sana gitu sebagai penjamin bahwa aku nggak kabur lah. Oke, nah sekarang saya mau ngomong ini ya. Ini kan lagi siaran, jadi kamu ngomong sama teman-teman gitu ya. Udah, pokoknya jangan, maksudnya kalau bisa ya jangan ngirim lah. Itu memang kadang ada yang lolos, ada yang enggak, itu tergantung nasib ya kan. Tapi intinya kan itu nggak boleh, itu barang larangan, nggak boleh masuk gitu ya. Makasih banget infonya. Tadi saya sudah ngasih tahu teman-teman semuanya ya. Makasih ya. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Ya wes, oke. Makasih. Makasih, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Jadi teman-teman udah jelas kan? Maksudnya itu tadi pengirimannya bukan melewati pesawat, bukan melewati sampai pulang terus bak jengkol, bukan. Itu di pos, pengiriman di pos. Jadi kalau bisa ya hati-hati gitu ya. Itu sebenarnya barang larangan, nggak bisa masuk. Kalau nggak ya tetap repot kalian. Itu kalau majikan kamu masih terima loh. Kalau nggak terima biasanya itu malah kamu nanti diapain malah ya. Ya wes, ngono wae untuk teman-teman semuanya dimanapun anda berada. Saya cuma ngasih info untuk teman-teman semuanya, jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Ya pengen jengkol ya, pengen makan jengkol, pengen makan pete. Tuh kue ngene Cik Maya, kalau pengen makan pete pergi ke warung Maya ya. Di sana ada pete, ada jengkol. Ya wes, ngono wae. Rena, untuk teman-temanku semua dimanapun anda berada, I love you. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.